Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Nurhalida dengan NIM 3 digit terakhir 061 dari kelas PM 2024E. Di sini saya akan membahas mata kuliah transformasi geometri mengenai translasi. Nah, yang pertama kita bahas mengenai translasi. Nah, misalkan P pada R2 dan S adalah suatu pemetaan. Kita katakan terdapat ruas garis berarah atau vektor AB. Sedemikian hingga untuk setiap titik P berlaku SAB dalam kurung P sama dengan P aksen. Nah, pemetaan ini harus memenuhi syarat bahwa ruas garis PP aksen sama dengan AB dan PP aksen sejajar dengan AB. Nah, pemetaan S inilah yang disebut sebagai translasi atau geseran, ditulis SAB. Jadi, untuk melakukan suatu translasi, kita harus menentukan terlebih dahulu sebuah vektor geser. Selanjutnya, kita masuk ke teorema 5.1. Teorema 5.1 ini menyatakan bahwa translasi merupakan isometri, atau dengan kata lain yaitu mempertahankan jarak. Nah, ini buktinya telah kita buktikan sebelumnya bahwa SAB adalah transformasi. Sekarang kita misalkan SAB ini memetakan P ke P aksen dan Q ke Q aksen. Nah, berarti apa? Berarti PP aksen sama dengan Q aksen sama dengan AB. Nah, di sini kita akan buktikan bahwa P aksen Q aksen sama dengan PQ. Nah, pembuktian ini kita bagi menjadi dua. Yang pertama, apabila P aksen dan Q itu tidak segaris. Nah, apabila P aksen dan Q aksen itu tidak segaris, maka Q P aksen Q aksen merupakan jajar genjang. Nah, berdasarkan premis tersebut, maka PP aksen sejajar dengan Q aksen dan QP sejajar dengan Q aksen P aksen. Akibatnya, PP aksen sama dengan Q aksen dan P aksen Q aksen sama dengan PQ. Selanjutnya, bila P aksen dan Q itu segaris. Nah, kita perhatikan langkah-langkahnya. Karena setiap titik digeser dengan vektor yang sama, maka PP aksen Q aksen melalui substitusi ruas garis kita peroleh P aksen Q aksen sama dengan PQ ditambah PP aksen dikurangi PP aksen, kemudian menyisakan P aksen Q aksen sama dengan PQ. Nah, terbukti bahwa SAB adalah isometri. Dan karena setiap isometri adalah kolineasi, maka translasi juga merupakan suatu kolineasi yang mempertahankan arah garis. Kemudian, translasi secara aljabar. Nah, misal diketahui titik A yaitu X, Y dan suatu translasi S sedemikian hingga SA sama dengan A aksen, di mana A aksen ini adalah X aksen, Y aksen. Nah, jika kita perhatikan pada gambar 5.1, maka X aksen min X sama dengan A dan Y aksen min Y sama dengan B. Sehingga kita peroleh rumusnya yaitu X aksen sama dengan X plus A, Y aksen sama dengan Y plus B. Nah, bentuk akhir ini ternyata ditentukan oleh pasangan bilangan atau matriks kolom AB. Nah, jika kita melakukan dua translasi berurutan S1 dan S2, maka hasilnya dapat disajikan dengan matriks kolom A1 plus A2, B1 plus B2. Kita lanjut ke teorema 5.2.
Pada teorema 5.2 ini dijelaskan bahwa hasil kali dua translasi SAB dengan SCD akan merupakan translasi SPQ dengan PQ sama dengan AB plus CD. Nah, untuk buktinya, jika kita ambil sebarang titik T dalam bidang, maka SAB dalam kurung T sama dengan T aksen. Kemudian dilanjutkan SCD dalam kurung T aksen sama dengan T2 aksen. Nah, secara vektor ini berarti TT2 aksen sama dengan TT aksen ditambah T aksen T2 aksen yang menghasilkan jumlah dari kedua vektor geser asalnya. Kemudian kita lanjut ke teorema 5.3. Teorema 5.3 ini menyatakan bahwa peta dari suatu titik oleh translasi berupa titik tunggal. Nah, untuk membuktikannya kita gunakan pengandaian. Andaikan peta P itu tidak tunggal, yaitu ada P aksen dan P2 aksen. Namun, berdasarkan definisi translasi, baik P aksen maupun P2 aksen itu harus memenuhi syarat jarak dan arah yang sama dengan AB. Nah, akibat dari langkah ini, maka haruslah P aksen sama dengan P2 aksen, sehingga terbukti bahwa petanya tunggal. Lanjut ke teorema 5.4. Nah, teorema ini menyatakan jika S1 dan S2 suatu translasi, maka berlaku sifat komutatif. Nah, S2 dikali S1 dalam kurung A sama dengan S1 dikali S2 dalam kurung A. Nah, jika kita lihat pada gambar pembuktiannya, baik kita mulai dari S1 lalu S2 ataupun sebaliknya, kita itu akan membentuk suatu jajar genjang ABC1 dan D dan ABC2D yang identik. Nah, hal ini berakibat apa? Berakibat C1 sama dengan C2, sehingga urutan translasi tidak mempengaruhi hasil akhir. Kita lanjut ke teorema 5.5. Nah, pada teorema 5.5 ini dijelaskan bahwa terhadap SAB tidak sama dengan I tidak terdapat titik tetap. Nah, namun semua garis yang sejajar AB akan menjadi garis tetap. Melalui pembuktian aljabar ini, kita bisa melihat bahwa arah vektor geser Q per P sama dengan gradien garis H. Nah, maka garis tersebut akan dipetakan kembali ke dirinya sendiri. Nah, jadi semua garis yang sejajar AB atau dengan arah geseran adalah garis tetap. Nah, mari kita lihat ke contoh 5.2. Nah, di sini diketahui persamaan parabola Y sama dengan X kuadrat dan suatu translasi 2-4. Nah, jika P aksen dalam kurung X aksen, Y aksen adalah peta dari P oleh translasi tersebut, maka berlaku X aksen sama dengan X plus 2 dan Y aksen sama dengan X2 min 4. Nah, jika kita eliminasi variabel X dari kedua persamaan di atas, dapat Y aksen sama dengan X aksen min 2 kuadrat min 4. Nah, jadi persamaan petanya adalah Y sama dengan X min 2 kuadrat min 4. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang ditanyakan, boleh ditulis di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.